Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kita masih membahas tentang sekitar masalah binatang. Halaman berapa sekarang? 27 ya. Baik, kita baca bareng-bareng ya. Hukum binatang-binatang. Hukum binatang-binatang. Sesudah matinya. Sudah matinya. Semuanya bangkai. Semuanya bangkai. Kecuali tiga. Yaitu manusia, belalang, dan ikan. Jadi semua binatang itu kalau mati hukumnya jadi bangkai. Bangkai itu hukumnya najis. Hukumnya najis. Tapi yang dimaksud bangkai ini adalah kalau binatang itu binatang yang matinya tidak disembelih secara Islami. Kita pernah membahas bahwa kalau binatang air semuanya boleh dimakan dengan syarat. Jadi semua binatang air boleh dimakan, baik dia hidup di air asin atau di air tawar atau di air payau. Tahu air payau? Antara air asin dan air tawar. Biasanya itu kayak di ujung Manggar sana, itu ada gabungan antara air asin dengan air sungai. Ada ikannya di situ. Semua ikan itu boleh dimakan, walaupun ikan itu mati sudah. Ada nggak orang makan ikannya disembelih? Nggak ada kan? Yang ada ikannya dicatuk, tuk. Tuh kamu makan ikan di pondok itu, ikan laut, ikan apa biasanya itu ikan dikasih. Ada ikan patin, pernah nggak? Ikan patin, ikan nila. Nah, apa itu? Semuanya sudah mati. Boleh dimakan? Boleh. Asalkan ada dua syarat. Yang pertama, ikan itu hidup hanya satu alam. Hanya satu alam. Yani hanya hidup di air. Tidak boleh dua alam. Kalau dua alam seperti kura-kura, penyu, nggak boleh dimakan. Tapi kalau kepiting, boleh dimakan. Yang kedua, tidak beracun. Kalau beracun, jangan dimakan. Ubur-ubur. Siapa yang berani makan ubur-ubur? Megang aja nggak berani. Ubur. Ikan buntal, jangan dimakan, mati yang makan nanti, karena dia beracun. Itu kalau binatang air. Tapi kalau binatang darat itu terbagi kepada tiga. Yang pertama, binatang yang boleh dimakan, seperti kambing, ayam, sapi, onta, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itu boleh dimakan, tapi dengan syarat apa ya? Disembelih. Kita sudah bicara pada pertemuan yang lalu tentang rukun menyembelih. Kita pernah bahas. Yang kedua, binatang yang suci tapi tidak bisa dimakan.
Arti suci kalau dipegang itu nggak najis, asalkan permukaan kulitnya atau bulunya tidak ada najis. Tapi kalau tidak boleh dimakan, seperti kucing. Kucing boleh nggak dimakan? Nggak boleh. Nggak boleh. Madzhab kita nggak boleh makan kucing. Megang kucing? Boleh. Boleh. Najis nggak? Nggak. Nah, asalkan bulunya bersih, kulitnya bersih, nggak apa-apa. Nah, kucing tidak bisa dimakan. Artinya, kalaupun ada juga orang nyembelih kucing, tetap kucingnya tidak bisa dimakan. Itu yang kedua. Artinya kalau dia mati ya jadi bangkai. Yang ketiga adalah binatang najis mughalladhah, yakni anjing, babi dan keturunannya. Maka ini tidak bisa diapa-apain, dipegang najis, dimakan haram. Paham kira-kira? Nah, para ulama mengatakan semua binatang itu kalau mati menjadi bangkai, kecuali ada 3 yang tidak bangkai. Arti tidak bangkai itu tidak najis. Cuman yang 3 ini nanti terbagi 2. Ada binatang yang tidak najis dan halal dimakan, ada yang tidak najis tapi tidak boleh dimakan. Nah, apa yang 3 itu? Yang pertama adalah manusia. Jadi manusia ini adalah hukumnya suci. Dia tidak bangkai. Maksudnya tidak najis badannya. Jadi kalau ada orang meninggal dunia, walaupun dia bukan orang Islam, permukaan kulitnya itu, kulit badannya, kalau seandainya kulit badannya tidak ada najis, kita bersentuhan dengan mayit orang mati itu enggak najis badan kita. Paham kira-kira? Itu yang disebut namanya suci. Tapi walaupun tidak bangkai, namun manusia boleh nggak dimakan? Nggak boleh. Nggak boleh. Kalau makan manusia nanti kanibal nanti. Tahu kanibal? Pemakan manusia. Nah itu. Atau umpama, na'udzubillah min dzalik, nasallallahu assalamu wal afiyah, ada orang tertabrak mobil atau apalah insiden kecelakaan apapun juga. Na'udzubillah min dzalik, nasallallahu assalamu wal afiyah, dia punya jari terputus, tuh lepas jarinya. Jarinya copot. Kemudian jarinya itu dibersihkan. Dibersihkan. Dikasih air alkohol atau apa, lalu dia tidak ada najisnya lagi, tidak ada darahnya. Ini potongan jari ini apa hukumnya? Najis atau tidak? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena dia dari tubuh manusia. Ya, ini kalau seandainya ada orang sholat, kemudian ada potongan jari, tapi sudah tidak ada lagi darahnya, bersih dan sebagainya, kemudian dia masukkan dalam kantongnya, lalu dia sholatnya sah apa enggak? Sah. Itu hukumnya maksudnya suci. Cuman kalau ada yang sholat bawa jari, orang yang di sampingnya aja yang lari, oh apa nih jari? Jokowi sudah sunat? Belum? Daus? Sudah. Jadi yang belum sunat Jokowi aja. Siapa lagi yang belum sunat? Alpan sudah? Sudah. Naswan sudah? Marvel? Fadil? Sudah? Tuh. Reski sunat tahun kemarin. Iya, tahun kemarin kan. Dipotong. Cek. Ada enggak kulimbitnya tuh? Sampai sekarang disimpan atau dibuang? Itu biasanya sama dokter, dipotong. Nah, ini kata dokter kulimbitnya. Dimasukkan di dalam botol plastik itu kecil ini, kayak toples, itu dikasih air alkohol. Itu kulimbit. Itu hukumnya kalau seandainya bersih, tidak ada najisnya, dibersihkan, tidak ada darahnya, ya hukumnya tidak bangkai. Arti tidak bangkai itu ya tidak najis. Tapi boleh nggak dimakan? Nggak boleh. Kenapa? Karena manusia. Itu yang kata Abu Yat tadi, yang 3 orang ini, tiga
tiga yang tidak bangkai ini terbagi dua. Ada yang suci tidak boleh dimakan, dan yang kedua ada yang suci boleh dimakan. Nah, yang pertama yang suci tidak boleh dimakan itu adalah manusia. Dia bukan bangkai, dia suci. Maksudnya tadi suci adalah apabila ada seseorang meninggal dunia, permukaan kulitnya tidak ada najisnya, sudah dibersihkan, sudah dimandikan, kita bersentuhan dengan badan orang mati itu, nasallallahu alaihi wasallam, tangan kita ini tidak najis. Tangan kita tidak najis. Atau seperti yang kita sebutkan tadi, ada orang insiden jarinya putus, tangannya putus, naudzubillah min dzalik, nasallallahu alaihi wasallam, kemudian dibersihkan tangannya, tidak ada najis lagi, tidak ada darah lagi, tangannya masih bagus, dia taruh di kantongnya, dia sholat begitu, ya sah saja sholatnya. Itu yang disebut namanya suci, tidak bangkai. Fahim tuh? Baik, kemudian yang kedua, yang suci, yang tidak bangkai adalah ikan. Kita sudah bahas tadi. Apapun bentuk ikannya, di laut itu jenis ikan apapun ada. Di kedalaman laut sampai 7 km, ya, ada yang 2 km, ada yang sampai 7 km kedalaman laut itu. Sangat saking dalamnya laut itu. Itu di dalam itu semakin dalam semakin banyak ikan-ikan yang aneh-aneh. Ada ribuan spesies ikan yang sampai sekarang masih dipertanyakan oleh para ahli, karena di dalam itu masih banyak lagi ikan-ikan, ya, ikan-ikan yang bentuknya aneh-aneh. Sekarang kan kita paling-paling ikan yang kita tahu ikan kakap, ikan trakulu, ikan apa begitu. Padahal di dalam sana lebih banyak lagi ikan bermacam-macam, bentuknya aneh-aneh, serem, taringnya panjang-panjang, dia punya gigi tajam-tajam. Bagaimanapun bentuknya halal dimakan, asalkan apa tadi ya? 2 syarat. Yang pertama, hidup satu alam. Yang kedua, tidak beracun. Itu aja syaratnya. Walaupun ikan itu bentuknya aneh-aneh, walaupun itu ikan bernapas dengan insang atau dengan paru-paru, kayak lumba-lumba, ikan paus bernapas dengan paru-paru. Walaupun ikan itu bertelur atau beranak, kalau beranak seperti lumba-lumba beranak, ikan paus beranak, makanya lumba-lumba itu disebut binatang mamalia. Karena kenapa? Karena dia beranak dan menyusui. Fahim tuh? Nah, asalkan 2 syarat, 1 alam dan tidak beracun. Jadi kalau kepiting, dulu kepiting itu para ulama banyak mengharamkan kepiting itu. Bahkan kalau di kitab-kitab klasik itu yang Arab Melayu itu ada yang mengharamkan makan kepiting. Tapi setelah diteliti sama ulama sekarang, ternyata kepiting itu insya Allah halal. Kenapa? Walaupun kepiting itu bisa bertahan di darat dalam beberapa waktu, tapi dia bertahan di darat itu bukan karena dia seperti penyu dan sebagainya. Dia masuk kategori ikan. Alasannya kenapa? Ada 2 alasannya. Yang pertama, kepiting itu bernapas dengan insang, bukan seperti binatang yang bernapas dengan paru-paru. Dia bernapas dengan insang. Makanya kalau dibuka kepiting itu, di sininya, di dadanya itu ada insang. Tahu insang nggak? Nah, kayak di mulutnya ikan ada yang kayak ya selabut-selabutnya, itu insang namanya. Yang kedua, kepiting itu bertelur di dada, di dalam badannya, seperti halnya ikan. Dia tidak beranak. Dia tidak beranak, bertelurnya di badan, bukan di darat. Kalau buaya bertelurnya di mana? Di darat. Kepiting bertelurnya di dalam badannya. Nah, oleh karena itu, itulah yang menunjukkan bahwa kepiting itu masuk kategori ikan. Oh, tapi kenapa dia bisa lama bertahan di darat? Nah, jawabannya adalah karena kepiting itu punya penyimpanan air.
Makanya kalau kita lihat kepiting diikat, dijual di pasar tuh ada diikat. Nah, di sini ujung mulutnya ini ada buih. Kayak ada buih gitu. Kenapa buih itu? Nah, itu penyimpanan airnya. Penyimpanan air. Kalau habis dia itu, habis mati juga dia. Kalau sudah mati dia nggak enak lagi dimakan kepiting tadi. Cuman walaupun halal, ya sebaiknya jangan terlalu banyak makan kepiting. Kenapa? Yang pertama kolesterolnya tinggi, yang kedua mahal. Tapi kalau kalian masih muda, aman-aman aja, tidak terlalu banyak kolesterol. Siapa yang suka makan kepiting? Jokowi suka. Wow. Abuya nggak tapi suka makan kepiting. Ya ada cuman ada tapi. Paham kira-kira? Yang kedua adalah ikan. Yang ketiga, yang hukumnya tidak bangkai, suci dan halal dimakan adalah belalang. Ini boleh dimakan. Jadi kalau dia mati boleh digoreng. Tapi tidak semua bilalang yang bisa dimakan. Bilalang yang bisa dimakan, al-jarad itu bilalang yang boleh dimakan adalah bilalang yang biasanya hidup di sawah. Ya, di sawah banyak dia, di ladang. Itu yang diambil orang. Siapa pernah makan belalang? Belum pernah makan belalang. Abuya pernah makan belalang, dikasih orang, ditoples, dikasih. Abuya makan, cicipin apa rasanya. Abuya nggak tapi suka makan belalang. Umah yang suka makan belalang, Abuya nggak suka. Kalau orang nggak tahan makan belalang itu bisa alergi, bisa gatal-gatal. Nah, jadi nggak sembarang belalang, jangan belalang sembah. Tahu belalang sembah? Gimana Jokowi tidur? Kan ada itu. Pernah nggak lihat belalang sembah? Gimana Alfan tidur? Berarti Alfan tidurnya begitu. Itu mitos saja ya. Belalang sembah, belalang ya, belalang sembah dan sebagainya. Kenapa dibilang sembah? Karena dibentuknya begini. Kakinya kayak, tahu nggak? Nah, itu jangan dimakan, beracun mungkin ya. Nah, baik. Ada pertanyaan? Tidak ada. Lanjut ya. Binatang yang bisa dimakan apabila disembelih secara islami, hukumnya suci. Binatang yang bisa dimakan, ini maksudnya binatang darat. Tadi kan Abuya bilang binatang darat itu terbagi menjadi 3 bagian, termasuk burung ya. Walaupun burung itu bisa terbang, toh nanti dia turunnya juga ke darat. Nah, 3 kelompok binatang darat ini. Yang pertama tadi binatang yang suci dan halal dimakan seperti kambing, sapi, onta dan sebagainya. Yang kedua binatang yang suci tidak boleh dimakan seperti kucing, harimau, macan, ular dan sebagainya. Yang ketiga binatang yang najis dan tidak bisa dimakan, yaitu anjing dan babi serta keturunannya. Nah, kita bahas yang tadi. Binatang yang bisa dimakan secara apabila disembelih secara islami hukumnya suci. Ya, ini binatang darat nih. Ada ayam disembelih, ada kambing disembelih. Secara islami sembelihannya sah, maka binatang itu menjadi suci dan halal dimakan. Apa maksudnya suci? Nah, umpama ya, Jokowi habis motong sapi nanti hari raya Idul Adha, motong sapi di pondok. Nah, ya. Aku ya belum beli sapi lagi ya, cari sapi belum lagi. Ada jual sapi kah sini? Tidak ada orang jual sapi. Adalah yang murah-murah aja. Motong sapi, nanti biar Ustadz Ali yang motong. Ya, Ustadz Ali itu serba bisa dia. Motong sapi, insyaallah motong sapi. Nah, dipotong nanti
dicincang-cincang dagingnya, tulangnya dibersihkan. Lalu Jokowi ngambil tanduk sapi atau tanduk kambing diambil sama Jokowi, dipotong. Nah, tanduknya ini najis atau tidak? Najis atau tidak? Suci. Asalkan tanduknya ini tidak ada najis, darah, tidak ada tahi kambingnya dan sebagainya, bersih. Nah, Jokowi sudah dipotong kambing tadi, Jokowi ambil tanduk. Kata Jokowi. Nah, dicuci dulu sama Jokowi tanduk ini. Dicuci. Bisa nggak dimakan tanduk tadi? Nggak bisa. Dicuci tanduk tadi, Jokowi sholat ditaruh di kantong tanduk tadi. Allahu Akbar. Sah nggak salatnya Jokowi? Sah. Tapi ngapain juga bawa tanduk kambing sini? Ya. Atau umpama apa itu? Ada habis motong kambing, lalu apa namanya? Torpedo ke apa namanya itu? Torpedo biji kambing itu. Jokowi ngambil main itu. Kan biasanya Jokowi ya ngambil itu ya. Suka. Tahun kemarin itu juga kamu mainin. Siapa yang mainin torpedonya kambing itu? Nah, diambil, potong, lempar-lempar sana, lempar sini. Itu boleh dimakan itu. Itu boleh dimakan. Dibersihkan sama Jokowi. Dan lagi darahnya dicuci, disabunin umpama. Pas sholat di kantong sini. Apa itu kata Reski? Nah, biji kambing. Tapi nggak ada darahnya lagi, bersih semuanya, sudah dicuci, sudah di apa-apain, tapi belum dimasak, masih mentah. Di kantong Jokowi ada torpedonya kambing tadi. Allahu Akbar kata Jokowi, kata temannya Reski, apa ini? Sekalinya Jokowi bawa torpedonya kambing. Nah pertanyaannya, torpedonya kambing itu kalau dibawa ke dalam sholat, sholatnya Jokowi sah atau tidak? Asalkan tidak ada darah najisnya. Itu yang Abu Ya tadi katakan, setiap binatang yang boleh dimakan apabila disembelih secara Islami maka hukumnya suci. Tapi kalau tidak disembelih, ya ada ayam lewat, tupak, ditubruk sama Padil. Padil bawa mobil pickup laju, tupak, mati ayamnya tadi. Nah, mati. Jadi apa ayam ini? Bangkai. Bangkai hukumnya apa? Najis. Lalu Jokowi datang, dicabut bulu ayam tadi yang mati tadi sih. Dibersihkan sama Jokowi bulunya, dicuci. Ini bulu ini apa hukumnya? Najis atau suci? Hah? Najis atau suci? Jawabannya najis. Kenapa? Karena tadi apa ya? Bulunya ini dicabut setelah ayam itu mati secara tidak disembelih. Paham kira-kira? Jadi kalau bulu ayam tadi walaupun dicuci, dibersihkan tapi ditaruh dalam kantong, Allahu Akbar, maka hukum salatnya tidak sah. Kenapa? Karena waktu dicabut ayamnya sudah mati tanpa disembah. Itu nanti masalah bulu ada 3 masalah itu. Yang pertama tadi, kalau dia matinya tidak disembelih binatang tadi, ya binatang yang bisa dimakan, tapi matinya tidak disembelih seperti ayam, tubruk, mati, dicabut sama Jokowi bulunya, dicuci, dibersihkan, lalu dibawa ke dalam sholat, sholatnya sah? Tidak sah. Yang kedua, disembelih ayam tadi, tengku nyembelih ayam. Jokowi datang, dicabut bulunya, bulu sayapnya, cak kata Jokowi, dibersihkan sama Jokowi bulu tadi, lalu ditaruh di kantong. Allahu Akbar. Sholatnya sah? Sah. Kenapa? Karena sembelih. Paham kira-kira? Ada lagi, Abu Darda bawa ayam masih hidup, memelihara ayam di pondok, ayam jago. Datang Alpan, cabut bulunya, masih hidup nih. Tengah malam, kuek, katanya. Alpan nih, gosok bulu. Lalu dicuci bulu ayam tadi.
dibersihkan, tidak ada lagi darahnya, lalu dibawa sholat, sholatnya sah? Sah atau tidak? Jawabannya sah, tapi haram. Kenapa? Karena Alpan mencuri bulu ayamnya Abu Darda. Sah sholatnya tapi haram. Kenapa? Karena mencuri. Ini contoh aja ya, contoh saja. Nah, jadi ada 3 itu nanti masalah bulu, nanti kita akan bahas di bulu di bawah. Apabila masih hidup binatangnya, tapi binatang yang bisa dimakan ya, seperti ayam, kambing, sapi, masih hidup binatangnya, dicabut, bulunya bersih, maka hukumnya suci. Yang kedua, binatangnya disembelih secara islami, kemudian bulunya dicabut, maka bulunya suci, bersihkan dulu, tidak ada najisnya, salat sah. Yang ketiga, ayamnya binatang itu mati tanpa disembelih, itu buruk mobil, terbang, bangkai nggak ayamnya? Dicabutlah bulunya, maka bulunya juga najis. 3 itu masalah bulu nanti. Paham kira-kira ya? Baik, jadi kembali. Binatang yang bisa dimakan, binatang yang tidak bisa dimakan, binatang yang bisa dimakan apabila disembelih secara islami hukumnya suci. Hukumnya suci. Sebaliknya, lanjut ya, binatang yang tidak bisa dimakan. Binatang yang tidak bisa dimakan. Apabila mati, hukumnya najis dan bangkai. Sekalipun disembelih. Nah, binatang yang tidak bisa dimakan, kucing. Kucing. Kalau kucing ini mati walaupun disembelih, apa hukumnya? Maka hukumnya adalah bangkai sekalipun disembelih. Tidak bisa diapa-apain tadi kucing. Paham kira-kira? Nah, tapi kalau dia masih hidup nggak apa-apa dipegang. Nah, nanti insya Allah sampai masalah bulu nanti ya. Paham ya? Nah, kembali ke ikan tadi. Ikan. Jokowi ngelihat ikan apa namanya ini? Yang panjang itu ikan apa namanya? Nah, belut atau ikan di laut apa namanya? Julung-julung apa namanya? Ada yang panjang tuh Abu ya lihat di pasar tuh. Kalau di pasar baru ada orang jual tuh, panjang segini. Nah, kayak begini ikannya, kegulangan. Ikan apa itu? Enak itu ikan tuh. Ya, ikan apa namanya? Itu kalau dipotong-potong gini digoreng enak sekali. Nah, Jokowi mancing ke tengah laut naik kapal pelutuk. Sekalinya ada ikan di atas apa namanya di permukaan laut, jalan dia ikan tadi nyung dekat Jokowi. Wah, dipancing nggak mau. Jokowi ngambil parang, dumang, ditimpas sama Jokowi. Belah 2, separohnya lepas, separohnya lari, separohnya lepas. Yang lepasannya diambil sama Jokowi. Paham nggak kira-kira? Nah, yang lepas tadi sudah, yang lari itu sudah, nanti dimakan ikan lain. Nah, sekarang yang potongan ini, separohnya ini diambil sama Jokowi. Ini pertanyaannya, halal atau tidak dimakan? Halal. Kenapa? Karena dia ikan. Ingat, karena dia bangsa ikan. Paham nggak? Nah, belut lagi. Nah, Jokowi mancing belut, mencangkap sekalinya muncul dia, mau masuk lagi, ditimpas sama Jokowi pakai celurit, lepas 2. Ya, dari badannya sampai ke buntut masuk ke dalam, dari kepala sampai separuh badan di mata pancing sini. Wah, kata Jokowi putus. Diambil, bersihkan, boleh nggak dimakan itu? Boleh. Paham kira-kira? Nah, Daus mancing ke tengah laut atau di Manggar situ, jembatan Manggar, dapat ikan segini besarnya. Ya, pas dapat, tiba-tiba datang ikan kakap yang segini besarnya. Datang. Tadi dapat si Daus segini,
besarnya ikannya. Datang ikan kakap yang semeter gini. Wah, dimakan ikannya si Daus tadi. Bung. Kirain sama kakap yang gede ini umpan. Padahal kan ini ditangkap sama Daus. Tangkap. Dua. Separuh hilang. Dimakan sama ikan kakap. Separohnya nyantol di pancingnya si Daus tadi. Pertanyaannya, boleh gak dimakan yang separohnya ini? Boleh. Bersihkan, bawa pulang. Ya, goreng. Nah, itu kenapa? Karena dia binatang air. Karena dia termasuk kategori ikan. Tapi kalau sapinya gendut. Tadi Abu ya ke Balikpapan, orang jual sapi gede-gede sapinya, limosin tuh. Nang sapi nang kayak truk, itu kayak ini nih, kayak mobil pickup ini gedenya. Sapi. Wah, kata Abu ya, ini kalau di pondok begini rame nih. Bisa ditanduk Jokowi sama sapinya tuh. Gede sapinya. Datang Tengku, kata Tengku, aku mau masak nih sapi. Kalau disembelih kebanyakan, pahanya montok. Si Tengku ngambil obat bius, sok sapinya langsung pingsan. Lalu si Tengku ngambil pisau, dihiris dia punya paha tadi. Ambil sekilo dagingnya si sapi tadi. Diobatin, lukanya sembuh. Pertanyaannya, sekilo ini apa hukumnya? Najis. Kenapa? Karena nanti dan sembelih masih hidup dipotong-potong. Lain kalau ikan tadi. Kalau ikan boleh nggak? Boleh. Kalau belalang boleh nggak? Boleh. Boleh atau tidak? Boleh. Jokowi datang di sawah. Siapa yang punya sawah? Ada yang punya sawah? Nggak punya kebun. Jokowi datang ke kebun Sapal itu temannya. Duduk-duduk, datang belalang. Belalang yang bisa dimakan. Lalu Jokowi ambil pisau. Tung, belah dua. Yang satunya terbang, yang satunya sisa. Sisanya ini boleh nggak dimakan? Boleh. Kenapa? Karena belalang bukanlah bangkai. Paham kira-kira? Insyaallah. Nanti selanjutnya hukum bulu-bulu. Hukum bulu. Nah, bulu itu nanti macam-macam binatangnya. Ada binatang yang bisa dimakan. Ya, ada binatang yang tidak bisa dimakan. Ada binatang yang najis, 3 kategorinya. Boleh enggak? Bagaimana hukum bulu itu? Bulu kucing yang nempel di sejadah, itu makanya itu kemarin di pondok kucing mana lagi Padil yang muntah. Tidak tahu. Sejadah sudah kering, coba Tengku ambil nanti ya, jangan nanti diamkan, anda kering-kering nanti ya. Hari Minggu majelis nanti pasang semuanya. Itu ada lem ada masih bagus. Nanti dilem tuh biar cepat nanti, biar majelis hari Ahad nanti sudah terpasang semua karpet. Ya Allah kulihat. Cukup dulu ya. Insyaallah sambung lagi. Semoga bermanfaat semuanya dan bisa mengamalkannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nastaudiluka hadhihi al-ma'lumat ma ta'allamna min ulumiddin farji'ha ilayna kullama nahtaj ilayha waj'alna min al-'amilin bima 'allamtana wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.